Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala ada seorang penyair hebat dan sangat terkenal, yaitu Syekh Farazdak, di mana beliau selalu asyik memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mempunyai kebiasaan melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Suatu waktu ketika beliau melakukan ibadah haji, kemudian datang berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membaca qasidah di makam beliau. Dan ketika itu ada seseorang yang mendengarkan qasidah pujian yang dilantunkannya. Setelah selesai membaca qasidah, orang itu menemui sang penyair dan mengajak beliau untuk makan siang ke rumahnya. Beliau pun menerima ajakan orang tersebut, dan setelah berjalan jauh hingga keluar Madinah Al-Munawwarah, sampailah keduanya di rumah yang dituju. Sesampainya di dalam rumah, orang tersebut memegangi sang penyair dan berkata, "Sungguh aku sangat membenci orang-orang yang memuji-muji Muhammad. Dan kubawa engkau ke sini untuk kugunting lidahmu." Maka orang itu menarik lidah beliau, lalu mengguntingnya dan berkata, "Ambillah potongan lidahmu ini dan pergilah untuk kembali memuji Muhammad." Maka sang penyair pun menangis karena rasa sakit dan juga sedih tidak bisa lagi membaca syair untuk Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau datang ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berdoa, "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang aku lantunkan untuknya, maka biarkan aku tidak lagi bisa berbicara seumur hidupku. Karena aku tidak butuh kepada lidah ini kecuali hanya untuk memujimu dan memuji nabimu. Namun jika engkau dan nabimu ridho, maka kembalikanlah lidahku ini ke mulutku seperti semula." Beliau terus menangis hingga tertidur dan bermimpi jumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, "Aku senang mendengar pujian-pujianmu, berikanlah potongan lidahmu." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil potongan lidah itu dan mengembalikannya pada posisinya semula. Ketika sang penyair terbangun dari tidurnya, beliau mendapati lidahnya telah kembali seperti semula. Maka beliau pun bertambah dahsyat memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga di tahun selanjutnya, beliau datang lagi menziarahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kembali membaca pujian-pujian untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat itu datanglah seorang yang masih muda dan gagah serta berwajah cerah menemui beliau dan mengajak beliau untuk makan siang di rumahnya. Beliau teringat kejadian tahun yang lalu, namun beliau tetap menerima ajakan tersebut, sehingga beliau dibawa ke rumah anak muda itu. Sesampainya di rumah anak muda itu, beliau dapati rumah itu adalah rumah yang dulu pernah beliau datangi, lalu lidah beliau dipotong. Anak muda itu pun meminta beliau untuk masuk, yang akhirnya beliau pun masuk ke dalam rumah itu, hingga mendapati sebuah kurungan besar terbuat dari besi, dan di dalamnya ada kera yang sangat besar dan terlihat sangat beringas. Maka anak muda itu berkata, "Engkau lihat kera besar yang di dalam kandang itu? Dia adalah ayahku yang dulu telah menggunting lidahmu." Maka keesokan harinya Allah merubahnya menjadi seekor kera. Dan hal yang seperti ini telah terjadi pada umat terdahulu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma 'ataw 'amma nuhu 'anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang,
Kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat 166. Kemudian anak muda itu berkata, jika ayahku tidak bisa sembuh, maka lebih baik Allah matikan saja. Maka Syekh Forrester berdoa, ya Allah, aku telah memaafkan orang itu dan tidak lagi dendam dan rasa benci kepadanya. Dan seketika itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kera itu dan mengembalikannya pada wujud yang semula. Dari kejadian ini, jelaslah bahwa sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang suka memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh cinta dan banyak memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti pula banyak mencintai beliau. Dan semakin banyak orang yang berzikir, bersolawat dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin menjauhkan wilayah kita dan wilayah sekitar dari musibah dan digantikan dengan curahan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.